Indonesia, nama yang sudah tidak terdengar asing lagi bagi kita, karena kita adalah anak-anak bangsa yang nama Indonesia sendiri sudah menjadi identitas yang sangat melekat bagi kita. 77 tahun kita sudah berdiri menjadi suatu negara, suatu kesatuan. Namun, apakah teman-teman sekalian pernah penasaran atau mencari tahu mengenai sejarah dari nama Indonesia tersebut? Nah, teman-teman, pas sekali pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai salah satu organisasi perjuangan yang pertama kali mencetuskan nama Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, ayo simak video berikut. Organisasi ini awalnya tidak langsung berdiri sebagai organisasi Perhimpunan Indonesia, tetapi memiliki cerita yang sangat menarik. Mari kita simak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa organisasi ini tidak langsung berdiri sebagai organisasi Perhimpunan Indonesia, tetapi memiliki nama awal Indische Vereniging. Indische Vereniging ini sendiri berdiri pada tahun 1908 dan merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, yang dipelopori oleh Noto Suroto dan Sultan Kasajangan Soripada. Organisasi ini pada awalnya tidak secara langsung menentang Belanda. Namun mereka bersifat sosial budaya yang menaungi mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Organisasi ini juga membuka pintu untuk seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Mereka juga menunjukkan bentuk perjuangan mereka melalui penerbitan majalah Hindia Putra pada tahun 1916. Namun, isi majalah tersebut bukanlah mengenai hal berbau politik. Untuk itu, nama Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka agar lebih nasionalisme. Pada tanggal 14 April 1917, Indische Vereniging mengadakan rapat dengan organisasi politik lain seperti Budi Utomo dan juga Serikat Islam di Belanda. Nah, di dalam rapat tersebut itu terdapat hal yang menarik, di mana Surjoputro menggunakan kata Indonesi atau Indonesia dan juga Indonesiers atau orang Indonesia. Oleh karena hak tersebut, maka kata Indi dan Indiers telah digantikan dan Indische Vereniging resmi berganti nama menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922. Penggunaan kata Indonesia mulai digunakan dalam kepentingan politik setelah pergantian nama tersebut. Pada tahun 1923, Indonesische Vereniging memiliki pemimpin baru, yakni Iwa Kusuma Sumantri. Lalu pada tanggal 3 Februari 1925, Indonesische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia guna lebih mempertegas perjuangan kemerdekaan. Perjuangan Perhimpunan Indonesia yang paling fenomenal adalah Manifesto Politik. Perhimpunan Indonesia sendiri memiliki 3 asas, yakni Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri, Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan juga kemauannya sendiri, dan untuk melawan kolonial Belanda, Indonesia harus bersatu. Ada 2 orang yang mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Yang pertama adalah R.M. Noto Suroto dan yang kedua adalah Sultan Kasajangan Soripada. R.M. Noto Suroto lahir pada 5 Juni 1888. Ia merupakan putra dari Pangeran Arlonoto Dirojo, putra Paku Alam V. Ia menjabat sebagai pemimpin dari organisasi Perhimpunan Hindia dari tahun 1911 sampai 1914. Organisasi Perhimpunan Hindia kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan semakin mengobarkan semangat nasionalisme. Pada 25 November 1951, R.M. Noto Suroto meninggal, dan ia meninggal dalam keadaan yang miskin. Selanjutnya adalah Sultan Kasajangan Soripada. Ia lahir pada 30 Oktober 1874. Ia lahir dalam keluarga yang cukup dihormati. Kakeknya, Patuan Soripada, merupakan kepala Kuria Batu Nadua. Ia beruntung dapat mengenyam pendidikan di masa penjajahan, di mana pada saat itu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mewah. Kemudian kita lanjut ke tujuan dari pembentukan organisasi ini. Jadi tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk tempat bertukar ide mengenai situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Selain warga Indonesia, organisasi ini juga menerima anggota dari Cina dan juga Belanda. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini menggunakan strategi pergerakan yang radikal dan non-kooperatif. Jadi mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara internasional. Perhimpunan Indonesia juga merupakan perhimpunan yang menggunakan kata Indonesia yang menuntut bahwa Indonesia bisa merdeka.
Mereka juga mempunyai majalah terbitan mereka sendiri yang bernama Hindia Putra. Setelah diubah menjadi Perhimpunan Indonesia, mereka mengubah nama majalah itu menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyan Indonesia Merdeka sekarang. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia adalah menghadiri kongres anti peperangan dan juga penjajahan. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dengan aktivis anti penjajahan di Eropa. Para perhimpunan pelajar juga mengirimkan duta besar informal mereka ke Paris, Brussels, dan Berlin. Mereka juga mengikuti banyak sekali organisasi internasional seperti pada Liga Demokrasi pada tahun 1926 di Paris, Liga Penentang Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel pada tahun 1927, Kongres Wanita Internasional di Swiss pada tahun 1927, dan juga Liga Komintern di Berlin pada tahun 1927. Perhimpunan Indonesia menetapkan strategi perjuangan radikal yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi ini juga tidak bergabung dalam Volksraad karena tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Perhimpunan Indonesia sendiri dilakukan secara terang-terangan bahkan sampai ke dunia internasional. Perhimpunan Indonesia bergerak atas 3 asas yang telah disepakati. Yang pertama adalah Indonesia menentukan nasib tanpa campur tangan dari pihak lain. Yang kedua, Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, Indonesia akan belajar secara mandiri untuk dapat mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat dalam melawan kolonialisme Belanda. Berdasarkan 3 asas tersebut, Perhimpunan Indonesia masuk ke dalam dunia politik walaupun pengurusnya adalah para pelajar. Perhimpunan Indonesia memiliki cita-cita yang tertuang dalam 4 pokok ideologinya. Yang pertama adalah mengesampingkan pembedaan-pembedaan sempit yang terkait dengan kedaerahan, serta membentuk kesatuan aksi untuk melawan Belanda guna menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang bersatu dan juga merdeka. Yang kedua adalah solidaritas, yang ketiga adalah non-kooperasi, dan yang keempat adalah perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi Indonesia yang didirikan di Belanda dan merupakan satu-satunya organisasi Indonesia yang ada di Belanda dan memiliki nama awal Indische Vereniging. Apa saja yang kira-kira akan terjadi jika organisasi ini tidak pernah didirikan sebelumnya? Yang pertama, kemungkinan penggunaan kata Indonesia akan lebih lama lagi kita ketahui. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia di dalamnya. Sehingga jika PI tidak menggunakan nama Indonesia atau PI tidak pernah terbentuk sebelumnya, maka penggunaan kata Indonesia ini akan lebih lama lagi untuk bisa kita kenal. Yang kedua, organisasi Perhimpunan Indonesia sendiri merupakan organisasi Indonesia yang didirikan di Belanda. Jadi ini mencerminkan bagaimana mahasiswa internasional pun bisa memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan usaha yang dilakukan dengan cara diplomasi tidak hanya melakukan pertumpahan darah saja. Sehingga PI tidak berdiri, kemerdekaan yang terjadi akan semakin terhambat dan semakin lama, sehingga PI memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Apa saja insight atau value yang dapat kita terapkan dalam hidup sebagai murid SMA? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang dimulai dari sekumpulan pelajar, atau dapat kita sebut sekarang dengan sebutan circle. Circle tidak selamanya membawa kita ke jalan yang buruk saja. Terdapat juga hal-hal positif yang dapat diberikan oleh circle ini. Salah satunya adalah membuat kita bertumbuh bersama dan saling menopang satu sama lain. Dan kita juga bisa mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut pada zaman dahulu adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa, kita harus melihat hal tersebut sebagai patokan agar kita juga bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki value yang sama dan tidak membuang waktu dengan hal-hal yang kurang produktif saja. Tumbuh bersama dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan yang cerah adalah pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan mereka untuk kita sebagai anak SMA. Nah teman-teman, kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu bagaimana sih kita dalam memaknai tentang pemeliharaan Tuhan di dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri, terkhususnya di dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Kita semua tahu, teman-teman sekalian pasti semua sudah tahu bahwa
Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Ia selalu memukakan tangannya bagi umat yang meminta pertolongan. Tidak pernah ia memandang apakah kita orang Kristen atau bukan, tetapi ia tetap membantu dan menyayangi kita dengan sepenuh hati, mengasihi kita dengan sepenuh hati. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia sendiri selalu disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena dari kegiatan pemberontakan yang dilakukan Perhimpunan Indonesia, Tuhan tidak pernah menutup mata, tetapi Ia justru membantu mereka walaupun mereka bukan orang Kristen. Ia tetap membantu dan menyertai dalam proses kemerdekaan, dalam proses yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia sendiri, sehingga tidak menjadi sia-sia hasil dari curahan darah dan curahan keringat yang telah para pejuang-pejuang kita lakukan, yaitu membuahkan sebuah hasil yang menjanjikan bagi kita semua, yaitu kemerdekaan yang sampai hari ini telah kita rasakan. Itu semua berkat penyertaan dari Tuhan. Nah teman-teman, apakah teman-teman sekalian sudah mengerti dan sudah memahami bagaimana sejarah awalnya nama Indonesia itu sendiri dicetuskan? Nah, kalau sudah, berakhir sudah video kami pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.